Mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Lukman resmi diserahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Kupang dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Untuk memperkuat layanan kesehatan cepat tanggap di tingkat pelayanan dasar, Wali Kota Kupang, Dr. Christian Widodo, meresmikan dana pengaman kegawat daruratan di Puskesmas Sikumana. Kota Kupang menyimpan kisah unik lewat nama-nama jalan dan tempat yang syarat makna, terutama yang diawali dengan kata OE. Halo, salam sejahtera pemirsa. Selain 3 topik utama tadi, kami juga menghadirkan informasi penting lainnya. Anda juga dapat menyaksikan Timor Sepekan dan program menarik lainnya melalui live streaming www.timortv.com. Bersama saya, Salvi Moruk. Berikut Timor Sepekan selengkapnya. Seorang perwira polisi yang pernah menjabat sebagai Kapolres Ngada, AKBP Fajar Lukman, menjadi sorotan publik saat datang untuk menjalani pemeriksaan di Kota Kupang. Bukan hanya karena status hukumnya, namun juga karena fasilitas mewah yang digunakan dalam proses pengantarannya. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Sosok mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Lukman, kembali menjadi perhatian publik. Ia tiba di Kota Kupang untuk menjalani proses pelimpahan tahap 2 kasus yang menjeratnya. Namun sorotan bukan hanya tertuju pada proses hukumnya. Fajar Lukman tampak diantar menggunakan mobil mewah Toyota Hiace Premio warna putih dengan nomor polisi DH1810. Tak hanya soal kendaraan, Fajar juga tidak mengenakan pakaian tahanan. Ia terlihat hanya memakai kaos berwarna putih dan dikawal ketat oleh personil Polda NTT. Kendati demikian, penggunaan kendaraan premium dalam pengantaran tersangka mengundang tanda tanya besar. Pasalnya, hal ini dinilai jauh dari kesan netral dan setara dalam perlakuan hukum. Hingga saat ini, baik pihak kepolisian maupun kejaksaan belum memberikan penjelasan terbuka soal alasan pemilihan kendaraan tersebut. Proses pemeriksaan terhadap AKBP Fajar Lukman masih berlangsung secara tertutup, sementara publik menanti penjelasan transparan atas dugaan adanya perlakuan khusus terhadap tersangka dari institusi hukum sendiri. Dari Kupang, tim liputan Timor TV melaporkan. Mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Lukman, resmi diserahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Kupang dalam kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak. Penyerahan ini menandai dimulainya tahap penuntutan dalam kasus yang disebut sebagai salah satu kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Lukman, resmi diserahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Kupang. Penyerahan tersangka dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum. Fajar Lukman dikaitkan dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur saat dirinya masih menjabat sebagai perwira aktif di jajaran Polda Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya, perkara ini ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Kupang untuk proses penuntutan. Pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang resmi menerima penyerahan tersangka dan barang bukti yaitu tahap 2 dari penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTT atas nama tersangka Fajar Widya Dharma Lukman Sumatmaja S3 alias Fajar alias Andi, yaitu mantan Kapolres Ngada dalam perkara dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, eksploitasi seksual anak, serta penyebaran konten asusila melalui media elektronik. Proses serah terima tahap 2 telah dilakukan pada hari ini, Selasa tanggal 10 Juni 2025 sekitar jam 11 di ruang seksi tindak pidana umum Kejaksaan Negeri Kota Kupang. Awalnya perkara ini ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan kemudian dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Kota Kupang untuk proses penuntutannya.
rangkaian tindak pidana dan kronologi perkaranya, bahwa tersangka Fajar diduga kuat telah melakukan sejumlah tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, yaitu eksploitasi seksual anak di bawah umur, serta penyebaran konten bermuatan asusila melalui media elektronik. Perbuatan tersebut dilakukan secara berulang dalam kurun waktu Juni 2024 hingga Januari 2025 di Kota Kupang terhadap 3 anak korban masing-masing berinisial IBS 6 tahun, MAN 16 tahun, dan WAF 13 tahun. Tindakan yang dilakukan tersangka melibatkan pemanfaatan relasi kuasa, penggunaan tipu daya, serta pelibatan pihak lain untuk mengatur pertemuan dengan korban anak. Selain itu, tersangka juga merekam sebagian dari aksi kekerasan tersebut dan menyebarkannya melalui situs gelap atau dark web. Tersangka Fajar dijerat dengan sejumlah pasal, baik dari Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan Kejaksaan Negeri Kota Kupang menegaskan komitmen untuk menangani perkara ini secara objektif, transparan, dan profesional. Kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa yang harus ditindak secara tegas. Kami tidak akan main-main dalam hal penanganan perkara ini. Kita boleh saksikan bersama nanti apakah sekiranya ada permainan dalam perkara ini, tolong diawasi dengan ketat. Karena kita tidak mau bermain perkara ini adalah menyangkut masa depan anak-anak kita. Kami tidak akan bermain-main, tolong kami diawasi juga sehingga kita benar-benar bersama-sama untuk tanggung jawab bersama untuk menuntaskan perkara ini. Jadi insya Allah jangan diragukan karena maksimal hukuman di Indonesia itu kan cuma 20 tahun. Pihak kejaksaan juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut mengawasi proses hukum yang berjalan serta bersama menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual terhadap anak. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Kejaksaan Negeri Kota Kupang resmi menerima pelimpahan tahap 2 tersangka Stefani Heidi Dokorehi alias Fani dalam kasus tindak pidana perdagangan orang dan kekerasan seksual terhadap anak. Tersangka Stefani Heidi Dokorehi atau Fani resmi dilimpahkan penyidik Polda Nusa Tenggara Timur kepada Kejaksaan Negeri Kota Kupang Rabu siang. Proses penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap 2 ini merupakan bagian dari penuntasan kasus tindak pidana perdagangan orang dan kekerasan seksual terhadap anak yang melibatkan Fani sebagai tersangka utama. Kasus ini terungkap setelah penyidik menemukan fakta bahwa tersangka terlibat dalam memperdagangkan korban anak di bawah umur sekaligus melakukan tindak kekerasan seksual secara langsung. Jadi tindak pidana ini terjadi pada tanggal 11 Juni 2024 di Hotel Kristal Kupang. Tersangka Fani diduga kuat menjadi fasilitator dalam mempertemukan korban anak berusia 6 tahun dengan tersangka lain dalam berkas terpisah yaitu Fajar Widya Dharma Lukman Suma Atmaja SIK alias Fajar alias Andi yang sebelumnya telah di tahap 2 kan diterimakan tersangka dan barang buktinya. Dalam aksinya Fani mencarikan anak sesuai permintaan Fajar, menyewa mobil, mengajak korban jalan-jalan, membelikan pakaian, lalu membawa ke kamar hotel tempat Fajar melakukan kejahatan seksual terhadap korban. Perbuatan tersebut mengakibatkan cedera fisik serius, dibuktikan melalui hasil visum repertum yang menunjukkan robekan pada selaput darah korban akibat kekerasan itu. Saat ini tersangka telah dititipkan di Rutan Kupang sambil menunggu proses persidangan di Pengadilan Negeri Kupang. Kuasa hukum Fani, Maxson Berry, mengharapkan agar proses hukum ini dapat segera diselesaikan dan mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap. Menurutnya, jika putusan telah dikeluarkan pengadilan, maka tersangka dapat menjalani masa pidananya dengan jelas dan kemudian berupaya menyelesaikan studinya jika masih dimungkinkan. Dan hakim nanti bagaimana? Kita berharap proses ini cepat, sehingga dengan demikian dalam posisi kami selaku kuasa hukum dari Fani itu proses cepat selesai, kemudian mendapat putusan yang memberi kekuatan hukum tetap,
Sehingga dengan demikian pasca dia menjalani putusan itu, masa pidananya nanti dia bisa menyelesaikan studinya dia kalau sekiranya bisa. Pihak kejaksaan menegaskan komitmen untuk mengakselerasi penuntutan kasus ini, mengingat kasus kekerasan seksual dan perdagangan orang menjadi perhatian khusus di wilayah Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, tim Timur TV melaporkan. Tersangka kasus perdagangan orang dan kekerasan seksual terhadap anak, Stefani Heidi Dokorehi alias Fani, menjalani hari yang panjang dan mengharukan saat dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Kupang. Dialah Stefani Heidi Dokorehi atau yang lebih dikenal dengan nama Fani. Siang itu, ia resmi dilimpahkan penyidik Polda NTT ke Kejaksaan Negeri Kota Kupang dalam kasus perdagangan orang dan kekerasan seksual terhadap anak. Fani berjalan pelan, matanya berkaca-kaca, tangannya sesekali menyeka air mata yang turun di pipi. Kemeja putih yang ia kenakan terlihat kusut dan rambutnya terikat sederhana, seakan menunjukkan hari itu bukan hari biasa baginya. Setelah sejumlah proses di ruang tahap 2, Fani keluar dengan seragam orange dan tangan terborgol. Langkahnya lebih berat dan wajahnya kian tertunduk saat petugas membawanya menuju rutan Kupang. Fani, seorang mahasiswa yang sejak kecil dikenal sebagai anak yang pendiam, kini telah berubah menjadi sosok yang menakutkan untuk anak-anak. Orangnya ya tenang, diam, tidak terlalu neko-neko, dia tidak terlalu neko-neko. Itu yang kami lihat. Sehingga tadi awal saya katakan dia itu sebagai seorang perempuan yang kalau berhadapan dengan orang yang memiliki pangkat dan jabatan, dia tahu itu, dia tahu. Sehingga pasti apa yang dimaunya pasti dia akan ikuti. Sehingga begitu, sehingga dia tidak terlalu neko-neko, dia orangnya tenang sampai sekarang kondisinya masih tetap tenang. Kuasa hukumnya, Melkson Berry, menyampaikan Fani hanyalah seorang mahasiswa yang awalnya tidak mengetahui nama keaslian Fajar, namun dikenal dengan sebutan Fandi. Ia pun menegaskan bahwa selama bergulirnya kasus ini, tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Terkait dengan tiga pasal yang dituduhkan, apakah itu benar atau tidak. Jadi klien kami mengatakan itu benar. Lalu kemudian ditanyakan juga apakah keterangan yang dia dalam BAP itu benar, dan klien kami mengatakan seluruhnya benar. Lalu yang kemudian ditanyakan lagi, apakah dalam pemeriksaan itu ada tekanan atau paksaan? Tapi klien kami, Nona Fani, mengatakan tidak ada tekanan atau paksaan. Lalu kemudian ditanyakan juga terkait riwayat pertemuan dengan Fajar alias Fandi. Jadi pertemuannya itu awalnya itu pertemuan antara, dia hanya kenal Fandi saja, dia tidak tahu Fajar. Dia hanya tahu itu adalah Fandi, dan klien kami itu tahu bahwa yang namanya Fandi itu adalah seorang polisi. Tapi dia tidak tahu jabatannya. Tapi dia tahu bahwa dia seorang polisi. Nah, itu yang kita catat. Sehingga dengan demikian pertemuannya itu diawali dengan ada seorang teman yang berkomunikasi melalui aplikasi WhatsApp untuk meminta dia untuk menemani. Itu awalnya. Setelah pertemuan secara personal antara klien kami Fani dengan Fandi itu, kemudian dalam perjalanannya si Fandi ini mengatakan bahwa dia sangat senang dengan anak kecil. Itu yang tadi disebutkan. Dan karena itu meminta untuk kalau bisa ajak anak kecil. Makanya itu saja. Hari itu bukan hanya sekadar proses hukum, tapi juga awal dari perjalanan panjang bagi seorang perempuan muda
yang harus berhadapan dengan pasal-pasal berat dan hukuman yang tidak ringan. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Guna memperkuat layanan publik di sektor kesehatan, Wali Kota Kupang, Christian Widodo, meresmikan peluncuran dana pengaman kegawat daruratan di Puskesmas Sikumana. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.